Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan. Adik-adik, hari ini adalah hari yang spesial loh. Kenapa tuh Kak? Ada yang tahu? Karena hari ini kita akan ibadah gabungan. Nah, adik-adik, ibadah gabungan kita kali ini juga ikut memeriahkan HUT Polkap PKP yang ke-56 tahun. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, Kakak juga ingin mengingatkan adik-adik untuk tetap semangat ya adik-adik. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita kali ini, Kakak juga ingin mengingatkan adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab, Kidung Ceria, dan persembahan yang sudah dimasukkan ke dalam amplop. Nah, Kakak juga ingin mengingatkan kepada adik-adik supaya adik-adik tetap menjalankan protokol kesehatan. Gimana sih Kak caranya? Yuk kita sama-sama saksikan video berikut ini. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Yuk lakukan gerakan 3M. Pesan ini disampaikan oleh Oke adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Supaya lebih semangat lagi, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Apa Kabar? Mari Bergembira. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Gimana sikap berdoanya adik-adik? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Walaupun kami tidak dapat beribadah di gereja, tetapi Tuhan kami percaya Tuhan yang akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Ya Bapa, kami ingin memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan Tuhan juga berkati kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu itu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Mari kita buka Alkitab kita akan membaca secara bersama-sama. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius pada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kami. Dua pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapanmu pada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritahu bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus,
dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbaik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang-orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Halo semua, adik-adik hari ini sudah mengucap syukur kepada Tuhan Yesus? Pasti sudah ya. Kenapa adik-adik mengucap syukur? Ya, karena adik-adik tadi pagi sudah dibangunkan oleh Tuhan Yesus. Terus adik-adik bisa sarapan tadi pagi, lalu adik-adik mandi. Nah, di dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, Rasul Paulus sedang mengucap syukur. Kenapa Rasul Paulus mengucap syukur? Ya, Rasul Paulus mengucap syukur karena jemaat di Tesalonika kehidupannya yang tadinya tidak baik menjadi baik adik-adik. Pada awalnya jemaat di Tesalonika ini mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah dewa-dewa. Lalu kemudian Rasul Paulus datang ke Tesalonika untuk mengajarkan jemaat di Tesalonika tentang Tuhan Yesus Kristus, dan supaya mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan taat pada perintah Tuhan. Nah, tapi adik-adik, perjuangan Rasul Paulus itu tidak mudah loh adik-adik. Rasul Paulus mengalami kesulitan, tapi apakah Rasul Paulus menyerah? Tidak adik-adik, Rasul Paulus tidak menyerah, tapi Rasul Paulus tetap berjuang dan berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya menyertai Paulus. Nah, setelah beberapa waktu selanjutnya, akhirnya jemaat di Tesalonika mereka menjadi baik, kehidupannya mengalami perubahan yang menjadi baik adik-adik. Mereka melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik apa yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka berhenti menyembah berhala. Mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mereka mengasihi Allah dengan cara mereka beribadah kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah, dan juga mereka mengasihi sesamanya. Mereka saling menolong, mereka tidak bertengkar. Yang ketiga, mereka taat pada perintah Tuhan. Walaupun mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami penderitaan, tapi mereka tetap taat pada perintah Tuhan. Nah, adik-adik, perbuatan baik mereka ini ternyata menjadi teladan bagi banyak orang. Apa itu menjadi teladan? Menjadi teladan artinya menjadi contoh yang baik. Jemaat di Tesalonika perbuatan baiknya itu menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan di seluruh daerah adik-adik. Nah, melalui cerita firman Tuhan hari ini, kita juga diingatkan adik-adik untuk selalu menjadi teladan
Kristus seperti jemaat di Tesalonika tadi, dan juga seperti Rasul Paulus. Menjadi teladan Kristus itu seperti apa ya? Ya, menjadi teladan Kristus itu berarti kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Adik-adik tahu nggak apa maunya Tuhan Yesus ya? Ya, Tuhan Yesus mau kita semua menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang baik dimanapun kita berada. Kalau di rumah, perbuatan baik apa yang bisa adik-adik lakukan sehingga adik-adik bisa menjadi teladan Kristus? Ya, adik-adik bisa membantu pekerjaan di rumah dengan cara adik-adik bisa nyapu, ngepel atau cuci piring atau apapun yang adik-adik bisa kerjakan di rumah. Lalu adik-adik juga setiap hari Minggu bisa ikut IHMPK. Lalu menjadi teladan di sekolah seperti apa? Ya, adik-adik bisa mendengarkan nasihat guru-guru, mendengarkan pelajarannya dan mengikuti pelajaran dengan baik. Lalu ada satu lagi nih, di saat pandemi seperti ini, apa supaya adik-adik bisa menjadi teladan untuk orang-orang? Ya, mengikuti protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, adik-adik semua pasti mau kan menjadi teladan Kristus? Ya, pasti adik-adik mau, kakak juga mau. Semangat untuk kita semua untuk menjadi teladan Kristus ya adik-adik. Amin adik-adik. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang telah disampaikan oleh Kak Sandy. Nah, sekarang kakak ingin tanya nih sama adik-adik, kira-kira apa ya yang bisa kita dapatkan dari pembacaan Alkitab kita hari ini? Wah, benar sekali adik-adik, yang terpenting adalah kita menjadi teladan Kristus. Nah, sekarang kita akan aktivitas nih, iya kan Kak? Iya, betul. Nah, aktivitas kita kali ini adik-adik harus membuat gambar seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik, hasil karya adik-adik aktivitas minggu ini bisa adik-adik foto, lalu adik-adik kirim ke kakak layar, atau adik-adik juga bisa upload ke Instagram dengan ngetek @GPIB Pengharapan. Ditunggu hasil karyanya ya adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan tadi, mari kita menyanyikan lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan yang sudah adik-adik siapkan dan sudah adik-adik masukkan ke dalam amplop, bisa adik-adik berikan kepada papa dan mama, dan nanti papa dan mama yang akan memberikannya ke gereja. Untuk itu adik-adik, sambil mengiringi persembahan kita hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Mintalah. Ketoklah,
Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih untuk nafas hidup dan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, kami boleh ada saat ini, semua itu atas anugerah cinta kasih Tuhan, sang sumber hidup kami, yang Engkau berikan kepada kami hingga kami mampu Tuhan melalui hari lepas hari Tuhan hingga pada saat ini. Tuhan, walau di dalam ibadah kami ini kami masih melakukan secara online, kami belum bisa Tuhan bertatap muka, tapi kami tetap bersyukur dan tetap bersemangat Tuhan untuk hadir, datang ke hadirat-Mu, memohon belas kasihan Tuhan untuk kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi corona yang masih saat ini terjadi. Kami percaya Tuhan akan berikan waktu yang tepat hingga semua ini boleh kami lalui Tuhan. Kami selalu berpengharapan hanya kepada Engkau hingga kami boleh melewati semuanya ini Tuhan hanya beserta Engkau saja. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami membawakan bangsa dan negara kami dalam doa kami ini. Kiranya Tuhan memimpin bangsa dan negara kami melalui pemimpin-pemimpin yang telah Engkau pilih ya Tuhan. Berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka kesehatan, agar mereka boleh mampu Tuhan melakukan tugas-tugas mereka di dalam memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin kami dari yang terendah hingga yang teratas ya Tuhan. Berikan mereka Tuhan kemampuan agar boleh menjalankan roda pemerintahan kami ini berjalan dengan baik ya Bapa. Karena hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan ya Tuhan. Karena Engkaulah yang punya kehidupan kami ini. Kami percaya Tuhan akan memulihkan bangsa dan negara kami ini hingga boleh berjalan seperti biasanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kembali lagi kami datang ke hadapan yang kudus, kami mengucap syukur kepada Allah yang berkata surga atas kebaikan dan kasih setia yang Tuhan berikan bagi kami, khususnya bagi anak-anak terkasih kami Tuhan, anak-anak PA yang beribadah pada saat ini. Tapi yang lain, kami mendoakan gereja dan pelayanannya yang ada di muka bumi ini, Tuhan berkati selalu. Khususnya Tuhan yang gereja kami, gereja Tuhan Cipinang, dalam keadaan terpuruk dan dalam keadaan pandemi, tapi kami ketahui, kami yang percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami dalam hidup dan kehidupan kami bergereja dan juga di masyarakat. Khususnya pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan juga kepada pendeta-pendeta kami, baik Ibu Pendeta Rindu yang boleh ditempatkan di tempat kami di pengharapan ini Tuhan, dalam melayani jemaat-Mu yang ada di pengharapan ini Tuhan berkati dalam pelayanan dan juga dalam keluarga di Linda saya dalam tugas pelayanan dan juga dalam keluarga. Tuhan kiranya memberkati semuanya. Bapa, kami menyerahkan juga kepada mereka yang ada, majelis yang ada, semua perangkat layan yang turut ambil bagian Tuhan di dalam rumah yang kudus. Tuhan berkati, berikan kesehatan bagi kami semua, agar kami dapat melakukan tugas tanggung jawab kami, khususnya dalam melayani Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan juga seluruh semua yang ambil bagian, khususnya juga bagi para pastor dan juga satpam, pekerja kantor. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan dan biarlah mereka tetap bekerja dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Inilah kami dinasihat dalam hidup kami ya Bapa. Engkau kiranya menerima atas segala doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Pada saat ini ya Tuhan, kami memanjatkan doa untuk mereka yang sedang sakit ya Tuhan, yang sedang terbaring lemah di tempat tidur ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka, kiranya Tuhan kuatkan iman mereka, karena hidup di dalam Engkau ada pengharapan. Ya, di dalam hati mereka ada pengharapan untuk sembuh ya Tuhan.
Berkati juga pelayan medis ya Tuhan, perawat, dokter, ataupun alat medis yang digunakan yang dipakai. Kiranya Tuhan berkati supaya mereka bisa melayani yang sakit dengan baik, dengan penuh kasih, dan dengan berbela mereka, dengan kasih mereka, pasien ataupun orang yang sakit bisa sembuh kembali. Ya Tuhan, kita juga mendoakan anak-anak yang sedang ulang tahun ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati anak-anak itu ya Tuhan. Engkau beri dia jalan ya Tuhan, beri dia kepintaran dalam sekolah, ataupun beri dia kesehatan dalam dia menjalani pendidikannya ya Tuhan. Bagi mereka yang berulang tahun juga ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan untuk tetap semangat, untuk tetap yakin hidup di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami panjatkan kepada-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kami diajak untuk menjadi teladan Kristus. Tuhan berkati kami menjadi anak-anak yang baik sehingga kami menjadi teladan Kristus dimanapun kami berada. Kami juga sudah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, semoga dapat berguna untuk pelebaran kasih Tuhan di dunia ini. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, ternyata kita kedatangan tamu spesial loh adik-adik. Wah, ada yang tahu siapa? Nah, sekarang di samping kakak sudah ada salah satu ibu dari Pelkat PKP. Nah, adik-adik, kita akan berbincang sedikit nih mengenai Pelkat PKP bersama Ibu Emma. Selamat hari Minggu, Ibu Emma. Selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita akan berbincang sedikit mengenai Pelkat PKP yang ternyata berulang tahun di bulan ini ya, Ibu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Sebenarnya Pelkat PKP yang ulang tahun di bulan Februari ini itu tepatnya jatuh pada tanggal berapa ya, Bu? Tanggal 18 Februari 1945. Oke, berarti tahun ini Pelkat PKP sudah berusia 56 tahun. 56 tahun. Wah, keren sekali ya. Nah, Ibu, kita mau memberi sedikit nih informasi pada adik-adik. Mungkin adik-adik Pelkat PA ada yang belum mengetahui atau belum mengenal lebih dalam mengenai Pelkat PKP itu seperti apa. Nah, kira-kira Ibu bisa nggak memberikan sedikit informasi mengenai apa sih Pelkat PKP itu? Pelkat PKP itu pelayanan kategorial persekutuan kaum perempuan, tempat atau wadah untuk bagi kaum perempuan pelayanan dan pembinaannya. Oke, begitu. Nah, kira-kira siapa saja ya Bu anggota di dalamnya? Pelkat PKP anggotanya adalah kaum perempuan yang berusia 35 tahun sampai 60 tahun atau kaum perempuan yang sudah menikah. Oke, begitu. Nah, kita penasaran nih Bu, apa saja ya kira-kira kegiatan Pelkat PKP yang sama ini sudah dilakukan? Banyak ya, contohnya ibadah sektor atau ibadah wilayah, ibadah gabungan, keterampilan, kunjungan untuk anggota PKP yang sedang sakit atau melahirkan, retreat, olahraga senam, ibadah syukur perayaan hari ulang tahun PKP, ibadah syukur perayaan
Hari Kartini dan ibadah syukur perayaan Hari Ibu. Wah, ternyata banyak sekali ya Bu Banyak. kegiatannya. Wah, keren banget nih adik-adik untuk Pelkat PKP. Dan ini mungkin jadi pertanyaan yang paling relate ya, atau berhubungan dengan anak-anak nih Bu. Kira-kira peran Pelkat PKP sendiri untuk mendukung anak-anak dalam peribadahan itu seperti apa sih Bu? Untuk masa pandemi seperti ini ya, kalau menurut saya ibu-ibu PKP itu adalah pendidik utama untuk anak-anaknya dan memegang peranan yang sangat penting untuk anak-anaknya di rumah, mengajarkan, memberikan contoh teladan yang baik agar supaya anak-anaknya mau rajin ibadah di rumah maupun di gereja, dan kita mengajarkan rajin berdoa serta membaca Alkitab. Wah, iya. Berarti peran Pelkat PKP berarti sangat baik dan sangat bermanfaat banget ya Ibu ya bagi Ya, anak-anak kita ya. ya Bu ya. Oke, mungkin pertanyaannya cukup sekian dari sharing kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Dan sekarang dari Pelkat PA ingin memberikan sedikit cenderamata sebagai tanda hari ulang tahun untuk Pelkat PKP. Nah, silakan diterima. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu untuk Iya. waktunya. Nah, adik-adik, sekian sesi sharing bersama Pelkat PKP hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi adik-adik semua. Dadah. Wah, tidak terasa ya adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita hari ini. Untuk menutup ibadah kita, Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan satu lagu, yaitu Aku Anak Terang. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga boleh berjalan dengan baik. Berkati kehidupan kami selanjutnya Tuhan, supaya tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.